kambing di padang gurun. Shalom Bapak Ibu. Kalau kita membaca Imamat 16 ayat 20 sampai 22, Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, dan Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 43, timbul beberapa pertanyaan. Dalam hal apa Mesias yang akan datang? Dalam hal Yesaya nih ya, serupa dengan kambing yang dikirim ke padang gurun. Apakah ini murni simbolis atau apakah Mesias ini benar-benar melakukan sesuatu tentang dosa manusia? Mari kita kupas satu persatu ya. Teks-teks tadi. Kambing di padang gurun di Imamat 16 ayat 20 sampai 22 ya. Saya bacakan ini ya supaya lebih jelas ya. Ayat 20-nya. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan, serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Ayat 21-nya. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel, dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Di ayat 22-nya, demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Ini adalah inti daripada ritual Yom Kippur ya. Ada 2 kambing Bapak Ibu ya. Kambing bagi Tuhan disembelih. Darahnya adalah pendamaian di hadirat Allah. Yang satu lagi kambing bagi Asasil. Tidak dibunuh ya ini. Tetapi seluruh kesalahan, pelanggaran, dan dosa Israel itu ditanggungkan ke atasnya. Dan lalu kambing ini dikirim ke padang gurun, ke tempat keterasingan jauh dari perkemahan umat. Ayat kuncinya tadi di Imamat 16 ayat 22. Kambing itu akan memikul segala kesalahan mereka ke negeri yang tandus. Intinya, dosa tidak hanya diampuni secara hukum, tetapi dipindahkan dan disingkirkan itu. Itu Bapak Ibu. Mesias di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 Bapak Ibu. Ayat keempat dan kelima saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekarang dengarkan bahasanya itu. Ini mengejutkan dan mengejutkan hati Bapak Ibu. Ia memikul penyakit kita. Ia menanggung kesengsaraan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bahasa yang dipakai saya bukan metafora psikologis ini Bapak Ibu, tetapi bahasa ritual, imamat, nasa atau memikul, dan sabat, menanggung beban. Itu kata yang sama konsepnya dengan Imamat 16 Bapak Ibu. Jadi Mesias tidak sekedar menunjukkan solidaritas, tetapi menjadi pribadi yang ditanggungkan dosa.
Ada sebuah kesaksian rasuli di kitab Para Rasul 30, di kitab Para Rasul 10 ayat 37 sampai 41, Bapak. Ini bisa dibaca sendiri ya. 7 ayat panjang ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 43. Intinya Petrus itu menegaskan bahwa Yesus disalibkan, Allah membangkitkan dia melalui dia. Pengampunan dosa diberitakan, dan setiap orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa oleh namanya. Perhatikan, pengampunan di sini bukan teori, Bapak Ibu, tetapi peristiwa historis yang berakar pada kematian nyata, kebangkitan nyata, dan kesaksian saksi mata ini, Bapak Ibu. Dalam hal apa Mesias itu serupa dengan kambing di padang gurun? Keserupaannya, Bapak Ibu, pertama, penanggungan dosa. Di kambing, dosa Israel ditimpakan. Di Mesias, dosa manusia yang ditimpakan. Yang kedua, pengusiran keluar perkemahan. Di kambing yang dilepaskan di padang gurun, di Yesus yang disalibkan di luar kota. Ibrani 13:17 ini. Yang ketiga, penghapusan relasional. Dosa dijauhkan dari umat. Yesus menyingkirkan penghalang antara Allah dan manusia ini. Tapi apakah ini murni simbolis, Bapak Ibu? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ini tidak murni simbolis, tapi juga efektif secara nyata. Penjelasannya begini. Ritual dan imamat adalah tanda dan bayangan, tetapi Mesias adalah realisasi ontologisnya. Kambing tidak benar-benar mengubah hati, tapi nyatanya harus diulang setiap tahun, Bapak Ibu. Mesias benar-benar menanggung dosa sekali untuk selamanya dan mengubah status manusia di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan di Ibrani, ia telah mempersembahkan satu korban karena dosa untuk selama-lamanya. Jadi apakah Mesias benar-benar melakukan sesuatu terhadap dosa? Secara nyata dan efektif, ya. Karena dosa dipikul, bukan diabaikan. Hukuman ditanggung, bukan disimbolkan saja. Relasi dipulihkan, bukan ditunda, Bapak Ibu. Kalau kambing di padang gurun adalah drama liturgis, maka salib Kristus adalah peristiwa kosmis dan historis. Ringkasnya begini, Bapak Ibu. Imamat 16 adalah bayangan ritual. Yesaya 53 adalah nubuat penggenapan. Dan kisah 10 adalah kesaksian realistis yang nyata, Bapak Ibu. Mesias bukan sekedar simbol pengampunan, ia adalah pribadi yang menjadi tempat pembuangan dosa manusia. Amin.